Shalom semua, apa kabar saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan? Anda bersama saya, Gloria Lungat, sebagai penyampai perkongsian Renungan Awan Biru. Bagi Anda yang pertama kali bersama-sama dengan kami Renungan Awan Biru, saya ucapkan selamat datang. Dan bagi Anda yang belum subscribe Renungan Awan Biru, subscribe sekarang supaya kita semua boleh mengikuti setiap perkongsian dari kami. Bagi Anda yang setia bersama dengan kami ucapkan ribuan terima kasih. Tetaplah kekal bersama-sama untuk menikmati renungan perkongsian rohani. Saudara dan saudari, perkongsian kita pada kali ini bertemakan sesal kemudian tiada gunanya. Oleh itu, mari nikmati perkongsian ini sehingga selesai. Tahukah saudara bahwa betapa pentingnya sikap peduli ada dalam kehidupan kita setiap hari? Namun, malang sekali sikap peduli ini semakin hilang oleh kesibukan kita dan juga karena kita mementingkan diri kita sendiri. Tahukah saudara, ramai di antara kita sembuh dari penyakitnya karena Allah peduli padamu. Tahukah saudara, ramai di antara kita keluar daripada kesusahan hidupnya karena campur tangan Tuhan. Karena Tuhan peduli pada hidupmu. Tahukah saudara, bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan, dituntut sama seperti, bersikap seperti Tuhan kita yang peduli pada kita. Oleh karena Tuhan sudah peduli pada kita, jadi kita juga dituntut peduli pada orang-orang di sekitar kita. Terutama pada orang tua kita, pada anak-anak kita, pada saudara dan saudari kita, pada jiran tetangga kita, pada sesama kita, kawan sekerja kita. Tahukah saudara, betapa tipisnya, hilangnya sikap peduli dalam kehidupan kita di hari-hari ini, di zaman ini. Saudara yang terkasih, saya ingin menyampaikan sebuah kisah dari seorang ibu yang buta yang hidup bersama dengan putranya. Kisah ini mengisahkan seorang ibu yang buta mata sebelahnya. Buta mata sebelah dan meninggalkan kesan parut yang mengerikan. Terutama sekali menakutkan bagi anak-anak yang masih kecil. Ibu ini tinggal bersama hanya dengan putranya. Ia telah tidak bersuami. Ia juga cuma hidup dalam keadaan yang miskin, yang susah. Dia cuma menyerah hidupnya hasil berjualan di tepi jalan. Dia berjualan apa yang boleh dijual, sayur, mie goreng, keropok, dan sebagainya. Sungguh pun demikian, ibu ini tetap mau menyekolahkan anaknya. Walaupun dia susah macam mana, dia tetap mau anaknya menjadi seorang yang punya pendidikan. Jadi dia berusaha anaknya tetap bersekolah. Walaupun dia susah macam mana sekalipun. Ibu ini buta mata sebelah dan karena dia begitu hidup yang susah, oleh kerana dia begitu berjimat cermat, ya, dia penampilan dia cukup lusuh, cukup sederhana. Dia punya penampilan. Anaknya sewaktu masih kecil, putranya itu sangat rapat dengan ibunya. Dia sangat sayang dengan ibunya. Kemana ibunya pergi, dia akan bersama-sama. Tetapi setelah anak itu menjelang dewasa, anak ini mulai mengerti betapa tampannya dia. Anak ini mulai tahu bahwa dia seorang anak yang bijak di sekolahnya. Dan anak ini mulai merasa malu. Dia mulai merasa malu karena kemiskinan ibunya. Dia mulai merasa malu karena kecacatan mata ibunya. Buta mata sebelah dan meninggalkan kesan parut yang mengerikan. Dan anak ini mulai malu karena dia tidak punya ayah seperti rakan-rakannya yang lain. Anak ini mulai malu karena ibunya tidak berpenampilan menarik seperti ibu rakan-rakannya yang lain. Nah, anak ini berusaha kalau boleh, dia tidak mau rakan-rakannya tahu kalau dia punya ibu yang miskin. Kalau dia punya ibu yang tidak berpenampilan menarik seperti ibu-ibu yang lain. Dan dia marah kalau ibunya
menegurnya di tengah jalan bersama dengan rekan-rekan yang lain. Dia malu. Dan anak ini malu karena tinggal di sebuah rumah yang miskin, yang lusuh, yang buruk. Anak ini berusaha keluar daripada kehidupan ibunya. Dia mau keluar dari rumah buruk ibunya. Jadi anak ini berpikir, bagaimana dia boleh keluar dari rumah ibunya? Anak ini berpikir, akhirnya dia tahu caranya. Dia harus bersekolah dengan baik, dia harus belajar dengan baik, supaya dia mendapat beasiswa, dan dia boleh bersekolah di tempat yang jauh, dan dia keluar dari tempat tinggal ibunya. Nah, anak ini berjaya dalam pendidikan, dan dia mendapat beasiswa, dia berjaya bersekolah di tempat yang dia inginkan, dan semasa sekolah, dia memang terkenal di kalangan kawan-kawannya sebab dia tampan, dan dia bijak. Dan anak ini juga, masa cuti sekolah, anak ini mengambil kerja part-time, karena dia tidak mau pulang ke rumah ibunya. Nah, ibu ini berpikir anak itu berusaha untuk menampung hidupnya sendiri. Tetapi ibu ini tidak tahu kalau anak ini sebenarnya mengelak untuk tinggal bersama dengan ibunya. Dia malu kalau orang tahu dia punya ibu yang seperti itu. Nah, sehinggalah anak ini berjaya dalam bidang pendidikannya. Dia keluar, dia berjaya punya sebuah pekerjaan yang baik, dia berjaya membeli sebuah rumah, dia berjaya berkawin dengan seorang wanita yang cantik dan baik. Dia juga sudah punya anak. Bayangkan berapa lama proses hidup anak itu, berapa tahun. Dalam tempo itu, anak itu tidak pernah pulang berjumpa ibunya. Anak itu tidak pernah bertanya kabar ibunya. Suatu hari ibu itu sudah tidak tahan. Dia sangat rindu pada putranya. Akhirnya ibu itu bertanya pada anak jirannya. Dia berkata, kamu masih berhubung dengan anak saya? Lalu anak jiran itu berkata, masih ibu. Bolehkah kamu dapatkan saya alamat anak saya? Lalu ibu itu berjaya mendapat alamat tempat anaknya tinggal. Akhirnya, ibu itu dapat alamat anaknya dan dia pergi menjenguk putranya. Sewaktu ibu itu sampai ke rumah putranya, hujung minggu dan tengah hari, waktu orang makan tengah hari. Nah, pada waktu itu, ibu itu mengetuk pintu rumah putranya. Pada waktu itu, putranya bersama keluarganya sedang makan tengah hari. Waktu mereka sedang makan, ya. Lalu anak putra itu berkata, ayah, biar saya yang membuka pintu. Lalu anak putra ibu itu membuka pintu dan dia berteriak. Dia teriak karena dia terkejut melihat ada seorang ibu tua yang berpenampilan berpakaian lusuh dan buta mata sebelah. Ada parut di luka mata ibu itu. Anak itu terkejut melihatnya. Dia tidak takut, tapi dia cuma terkejut melihat ibu itu. Jadi orang yang di ruang makan itu mereka pun terkejut mengapa anak mereka teriak di sana. Lalu mereka pun yang di ruang makan itu keluar melihat apakah mengapa anaknya teriak. Akhirnya putra ibu itu melihat ibunya di depan pintu. Dia melihat, dia terkejut bagaimana ibunya boleh berada di depan pintu rumahnya. Lalu tanpa dia sadar, dia menyeret ibunya ke tengah jalan sampai jauh daripada pandangan keluarganya. Dia seret ibunya. Lalu setelah dia jauh daripada keluarganya, jauh daripada rumahnya, dia berkata, ibu, mengapa engkau datang ke rumahku? Lihatlah apa yang telah engkau lakukan. Anakku, istriku takut padamu. Apa tujuanmu datang ke rumahku? Adakah engkau mau mempermalukan aku, ibu? Katanya. Aku malu, ibu. Jangan datang lagi ke rumahku. Aku tidak mau anakku, istriku tahu kalau aku punya ibu yang miskin. Kalau aku punya ibu yang cacat mata sebelahnya. Aku tidak mau. Kata putra itu. Ya, karena aku tidak mau terikut seperti ibu. Diketahui orang yang miskin. Kata putra itu. Lalu ibu itu berkata, anakku, janganlah berkata seperti itu. Tahukah engkau mengapa ibu hidup susah? Tahukah engkau mengapa mata ibu buta? Tahukah engkau mengapa ibu tidak punya suami? Mengapa ibu kehilangan suami ibu? Kata ibu itu. Putra itu berkata, aku tidak mau peduli ibu apa ceritamu. Anakku, dengarkanlah kisah ibu. Mengapa mata ibu buta mata sebelah? Aku tak mau peduli kisahmu ibu. Aku tidak mau mendengar apapun ceritamu. Pulanglah ibu dan jangan pernah pergi ke rumahku. Lalu kata ibu itu, baiklah anakku. Kalau itu katamu,
Aku bersyukur karena aku melihatmu baik-baik saja. Aku bersyukur karena engkau berjaya dalam hidupmu. Ibu pulang dulu, kata ibu itu. Lalu ibu itu pun pulang. Nah, masa berlalu begitu, suatu hari ada reunion, ya, di sekolah, rakan-rakan sekolah putra ibu itu. Jadi reunion itu diadakan di daerah kelahiran putra itu, putra ibu yang buta itu. Dia pun mengikuti reunion tersebut, dan sewaktu dia mengikuti itu, dia sampai ke daerahnya, dan hatinya tiba-tiba tergerak mau melihat rumah ibunya. Lalu dia pergi ke rumah ibunya. Katanya, adakah ibuku di rumah ya? Ataupun ibuku masih berjualan kah di luar sana? Lalu dia pergi dan dia heran. Pintu terbuka, tingkap terbuka. Rumah itu kosong. Dia kata, wah, rumah ibu masih begini, masih buruk dan usang. Dia masuk, heran. Tiada siapa-siapa di sana. Tiada tanda-tanda orang tinggal di rumah itu. Kemudian sudah keluar dari pintu rumah itu, seorang ibu tetangga, ya, bertanya, "Hai, kamu anak si Anu kan?" Kata ibu tetangga itu, "Kamu anak ibu si Anu kan?" "Iya," katanya. "Wah, kamu sudah besar," katanya. Lalu putra ibu yang buta itu berkata, "Di mana ibuku?" "Apa kamu tidak tahu?" kata ibu jiran itu. "Ibu kamu sudah meninggal beberapa bulan yang lalu," katanya. "Apa? Iya, kamu tidak tahu ibu kamu sudah meninggal?" "Saya tidak tahu." Hatinya berasa berdebar-debar, ya, dia merasa kekosongan. Karena walaupun dia tidak melihat ibunya, walaupun dia berjauhan dengan ibunya, dia tetap tahu ibunya masih ada. Tapi hari itu, walaupun dia berada di tempat daerah kelahirannya, walaupun dia telah pergi ke rumah ia lahir, dia merasa kosong. Dan pada waktu itu anak itu merasa kehilangan dan terasa sedih sekali. Lalu ibu tetangga sebelah rumahnya berkata, "Sekejap ya," katanya. "Ibumu menitipkan sebuah surat untukmu." Lalu jiran tetangga itu memberikan sebuah surat kepada anak putra ibu yang buta mata sebelah itu. Nah, putra ibu itu membaca surat itu. Dalam surat itu, ibu itu memberitahunya, "Anakku, aku mau memberitahumu tentang kisahku. Mungkin engkau tak kisah, mungkin engkau tidak peduli akan cerita ibu. Tapi ibu mau memberitahumu," kata ibu itu. Ibu itu berkata, "Sewaktu engkau kecil, engkau bermain-main di tepi jalan. Dan tiba-tiba tanpa engkau sadar, engkau bermain di jalan raya. Dan ada sebuah kendaraan yang laju di sana. Dan waktu itu suami ibu melihatnya, sampai ibu menolakmu. Tetapi engkau memang selamat dari kemalangan itu. Nyawamu terselamat. Tetapi suami ibu meninggal juga pada waktu itu. Sedangkan engkau mengalami kemalangan dan mata sebelahmu rusak dan buta," kata ibu itu. Dan pada waktu itu ibu itu berkata, "Ibu menjual segala harta yang ditinggalkan oleh ayahmu. Rumah kita, kendaraan ayahmu, duit simpanan ayahmu, semua habis ibu guna untuk operasi matamu, supaya engkau masih boleh melihat dunia ini. Dan tahukah engkau anakku, mata sebelahmu itu adalah mata ibu. Ibu sanggup buta mata sebelah, asalkan engkau tidak. Karena umurmu masih panjang, masa depanmu masih panjang. Ibu mau engkau hidup normal seperti anak-anak yang lain." "Anakku," kata ibu itu, "janganlah sedih. Mungkin waktu ini ibu sudah tidak bersama-sama denganmu. Tetapi sebagian dari ibu dan ayahmu masih bersama-sama pada dirimu. Anakku, hiduplah sebaik yang mungkin. Anakku, hendaklah engkau sentiasa peduli pada istrimu dan anak-anakmu," kata ibu itu. Nah, saudara dan saudari, pada waktu itu putra ibu yang buta itu hatinya merasa kosong. Dia merasa ditinggalkan oleh ibunya. Dia sangat sedih. Lalu dia berkata, "Sebenarnya yang cacat itu adalah aku. Sebenarnya yang buta itu adalah aku. Tetapi karena ibuku telah menyelamatkan aku. Ibu, ampuni aku, Ibu. Seandainya saja aku peduli padamu. Seandainya saja aku mau bertanya padamu, Ibu. Mengapa? Maafkan aku, Ibu," kata putra itu.
putra ibu yang buta itu, dia sedih. Tapi saudara dan saudari, pada waktu itu ibunya sudah tidak bersama-sama dengannya. Nah, dalam cerita ini kita dapat mempelajari beberapa perkara. Betapa pentingnya kita punya sikap yang peduli. Peduli terutama sekali pada orang tua kita yang masih ada bersama-sama dengan kita. Mungkin banyak kesilapan, banyak yang kita salah paham, yang kita tidak mengerti, sehingga hubungan kita renggang. Tetapi pasti semua itu ada sebabnya. Seandainya kita peduli, seandainya kita mengambil masa untuk bertanya, seandainya kita memberi peluang untuk mereka memberitahu kita, menjawab segala persoalan kita, segala salah paham kita, pasti banyak masalah, banyak jawaban yang kita perolehi. Jadi saudara dan saudari, betapa pentingnya kita mempunyai sikap yang peduli, terutama terhadap ibu bapa kita, anak-anak kita, terhadap saudara dan saudari kita, terhadap jiran kita, terhadap rakan sekerja kita. Zaman ini disebabkan kesibukan kita, dan disebabkan kita lebih pentingkan diri kita sendiri, kita hilang sikap, rasa peduli pada orang lain. Dan apabila kejadian yang tidak ada gunanya kita menyesal terjadi seperti yang dialami oleh putra ibu yang buta ini, penyesalan itu sudah tidak berarti. Jadi saudara dan saudari, betapa pentingnya kita punya sikap yang peduli di dalam kehidupan kita. Karena Allah peduli pada saya, saudara dan saudari, kita beroleh keselamatan sampai pada hari ini. Karena kita percaya pada Tuhan yang peduli. Jadi kita juga wajib mempunyai sikap yang sama seperti Tuhan kita yang peduli. Sebagai anak-anak Tuhan, ya, orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan, jangan hilangkan sikap peduli yang ada pada kita itu. Jangan karena kita sibuk, maka kita tidak peduli. Kita harus punya masa. Kita harus memberi masa pada diri kita untuk peduli pada orang tua kita. Kita harus memberi masa pada diri kita untuk peduli pada anak-anak kita, pada saudara dan saudari kita. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga saudara dan saudari diberkati. Marilah kita mengamal sikap yang peduli di antara kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Demikianlah perkongsian kita. Semoga Anda diberkati.